Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Geography Class. Saya Kasni Murnizar, Guru Geografi SMA Negeri 3 Pekanbaru. Pada bab ini, kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, materi geografi untuk kelas 11. Mengapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia? Indonesia menuju poros maritim dunia. Para siswa sekalian, sekarang kita lihat pada gambar ini, Indonesia memiliki garis pantai lebih 99.149 km. Indonesia termasuk memiliki garis pantai salah satu negara memiliki garis pantai terpanjang di dunia, selain dari Kanada dan Amerika Serikat. Yang kedua, luas daratan Indonesia. Yang ketiga, jumlah pulau yang sangat banyak. Yang keempat, luas perairan Indonesia. 2/3 dari luas Indonesia adalah luas perairan, sehingga kekayaan alam Indonesia ini sebagai faktor pendorong poros maritim dunia. Ini contoh peta yang memperlihatkan posisi silang Indonesia, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ini merupakan hal pendorong posisi strategis Indonesia menuju poros maritim dunia. Kalau kita lihat pada gambar ini, maka akan terbayang lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Karena memang kondisi daerah Indonesia mengakibatkan sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan laut untuk mata pencahariannya. Sebagai poros maritim dunia, maka Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar di dunia. Di zaman Majapahit saja kekuasaan Nusantara bahkan sampai ke Thailand. Armada-armada laut kita sejak dahulu sangat kuat dan disegani. Inilah yang menjadikan Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Semua pulau-pulau disambungkan oleh laut-laut sempit yang memiliki beragam potensi. Nanti kita akan lihat potensi masing-masingnya. Ini adalah peta yang memperlihatkan negara Indonesia diapit oleh beberapa negara dengan kondisi yang berbeda. Nomor 1 Malaysia, nomor 2 sebelah timur Papua Nugini, nomor 3 selatan Timor Leste, 4 negara maju Singapura, 5 Filipina. Ini antara lain negara-negara yang mengapit Indonesia yang memberikan keuntungan kepada poros maritim dunianya Indonesia. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau sehingga arus barang dan jasa berjalan lancar. Kejayaan Indonesia di bidang kemaritiman harus digelorakan karena Indonesia merupakan Atlantis yang pernah ditulis Plato dalam bukunya berabad silam. Atlantis adalah negara yang kaya, gemah ripah loh jinawi. Indonesia harus berjaya di lautan dan di daratan. Jangan sampai kekayaan kita dimanfaatkan oleh negara lain. Ada dua bagian besar yang menjadi unsur pembangunan poros maritim dunia. Yang pertama, aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman. Yang kedua, aspek komponen kelola. Keduanya harus saling mendukung agar tujuan untuk mencapai poros maritim dunia bisa tercapai dengan baik. Cakupan materi yang dicapai pada bab ini adalah, para siswa sekalian setelah menyimak penjelasan pada materi ini diharapkan bisa untuk mengetahui letak wilayah Indonesia baik dari segi astronomis, geografis, geologis. Yang kedua bisa mengetahui batas wilayah Indonesia, bisa mengetahui luas Indonesia, mengetahui karakteristik perairan dan daratan, kemudian bisa mengetahui kenapa perkembangan jalur transportasi di Indonesia diutamakan. Yang berikutnya, seberapa besar potensi pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia dari segi perikanan maupun wisata bahari. Jadi, cakupan materi ini harus kamu kuasai nanti setelah pembahasan materi ini bisa disimak dengan baik.
Letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan kondisi ini mengakibatkan Indonesia merupakan negara yang sangat luas sekali. Dari utara ke selatan jaraknya 11 derajat, dari barat ke timur jaraknya 46 derajat. 1 derajat saja lebih kurang 111 km. Bayangkan begitu luasnya Indonesia. Sehingga tentu apabila dikelola dengan baik, maka keuntungan yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, temperatur Indonesia tinggi, curah hujan yang tinggi, terjadinya hujan zenit dan ekuator, melimpahnya keanekaragaman hayati, dan adanya pembagian zona waktu. Ini pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia. Masing-masing memiliki kelebihan yang menguntungkan. Kalau yang terakhir pada gambar, lihat, Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Terjadinya perbedaan waktu dengan GMT, Indonesia Barat 7 jam, Indonesia Tengah 8 jam, Indonesia Timur 9 jam, karena lebar Indonesia 46 derajat tadi. Keuntungan letak astronomis, Indonesia tidak memiliki iklim musim dingin, sehingga sepanjang tahun Indonesia bisa terus aktivitasnya berjalan dengan lancar. Memiliki suhu yang relatif hangat, memiliki curah hujan tinggi, terdapat banyak hutan hujan tropis. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Flora dan fauna yang beraneka ragam, serta tempat wisata turis mancanegara, selain dari turis domestik tentunya. Yang berikutnya letak geografis Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia. Keuntungannya terbentuknya lalu lintas perdagangan dunia, sehingga mempengaruhi kondisi iklim serta cuaca di Indonesia yang kebanyakan beriklim laut, pengaruh terhadap angin laut dan memunculkan hujan. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia, menyebabkan adanya 2 macam musim di Indonesia, yakni musim hujan dan musim kemarau. Kelas 10 kalian sudah belajar tentang jenis-jenis angin muson, sehingga pengaruhnya kepada Indonesia itu sangat besar. Letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia ditandai dengan 3 hal berikut. Yang pertama, Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Mediteran masuk Indonesia melalui Pulau Sumatera, sementara Sirkum Pasifik masuk Indonesia melalui Kepulauan Sulawesi, Pulau Sulawesi. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, lempeng besar yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan. Kondisi geologis Indonesia memiliki banyak gunung api, sehingga memberi dampak positif dan negatif. Untuk itu, kepada para siswa sekalian, silakan kamu cari penjelasan apa pengaruh terhadap Indonesia akibat dari yang pertama, Indonesia merupakan tumbukan 3 lempeng. Yang kedua, apa pengaruhnya kepada Indonesia karena Indonesia berada di dangkalan Sunda di Indonesia Barat, dangkalan Sahul di Indonesia Timur, dan Laut Pertengahan di Indonesia bagian tengah. Serta yang ketiga, apa pengaruhnya kepada Indonesia karena Indonesia memiliki banyak sekali gunung api. Ini adalah gambar kondisi letak luas dan batas Indonesia. Ini peta perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, di mana diletakkan posisi negara tetangga, diletakkan bendera masing-masing negara. Pertanyaannya adalah, silahkan kalian jawab 10 negara tetangga apa saja yang berada berbatasan laut dengan Indonesia sesuai dengan gambar yang ada ini atau peta yang ada ini.
Ini adalah beberapa kawasan di Indonesia, peta yang menampilkan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. Yang pertama, Malaysia, Brunei, berbatasan dengan Kalimantan. Yang kedua, Timor Leste. Yang ketiga, Papua Nugini. Dan yang keempat, batas sebelah barat Indonesia. Luas laut Indonesia, tadi sudah disebutkan Indonesia memiliki luas laut 2/3 dari wilayah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kekayaan. Wilayah laut Indonesia ada namanya laut teritorial, zona ekonomi, serta landas kontinen. Ketiga wilayah perairan laut itu memiliki manfaat yang beragam untuk sebesar-besar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Karakteristik wilayah daratan dan lautan Indonesia. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Letak Indonesia menerima sinar matahari yang banyak membuat Indonesia akan kaya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman ini terlihat begitu banyaknya terumbu karang di Laut Indonesia seperti di Derawan, Nusa Penida, Bunaken, Takabonerate, Wakatobi, dan Raja Ampat. Daerah yang disebutkan barusan itu adalah daerah yang bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Berikut karakteristik di wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, 2/3 bagian dari keseluruhan wilayah Indonesia, sehingga memberikan keuntungan yang besar untuk negara kita. Karakteristik yang termasuk ke dalam wilayah perairan antara lain danau, sungai, laut, rawa, teluk, selat, dan samudra. Ini adalah wilayah perairan yang memberikan keuntungan yang besar kepada Indonesia. Pada gambar ini terlihat pemanfaatan wilayah perairan di Indonesia, baik itu memanfaatkan objek wisata ataupun sumber daya alamnya. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia, seperti adanya dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, gunung, pantai, tanjung, delta. Wilayah daratan ini yang berbeda ini, yang beragam ini mengakibatkan potensi yang dihasilkan oleh daerah yang berbeda ini juga banyak. Yang berikutnya, menuju poros maritim di Indonesia, maka Indonesia mewujudkan tol laut. Tol laut mulai dari Indonesia Barat sampai ke timur. Dengan pembangunan yang sudah dilaksanakan 24 pelabuhan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, sekarang dilanjutkan untuk program tol laut berikutnya yang diharapkan mampu mempercepat jalur logistik yang diperlukan di seluruh pelosok Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini contoh peta-peta yang sudah melaksanakan transportasi dan perdagangan internasional yang masuk ke Indonesia. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia, baik dari perikanan, wisata bahari, itu memberikan manfaat yang besar. Contoh untuk sektor perikanan memiliki aneka ragam jenis ikan. Dunia, Indonesia memiliki kelebihan keanekaragaman jenis ikan di dunia. Faktor penyebab masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia, antara lain kebijakan pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah belum kuat dan merata, masih seringnya pencurian ikan oleh asing, pelabuhan laut belum berfungsi secara optimal, pembangunan infrastruktur kelautan yang masih tertinggal, jumlah industri perkapalan masih sedikit, serta armada kapal penangkap ikan masih sederhana, sehingga hasil yang dikelola tentu tidak berjalan secara optimal. Pariwisata bahari. Pariwisata bahari di Indonesia merupakan kawasan wisata bahari yang sangat potensial, sehingga terkenal di dunia. Objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dalam pariwisata bahari ini sungguh luar biasa. Contoh satu kawasan kecil di Indonesia, Bali, terkenal di dunia, sehingga itu memberikan keuntungan yang luar biasa terhadap negara kita. Objek wisata yang harus dijadikan modal utama dalam pengembangan pariwisata bahari seperti terumbu karang,
hutan mangrove. Sehingga itu modal pembangunan untuk kawasan bahari Indonesia. Objek wisata bahari wilayah pantai memberikan kepuasan wisatawan dalam kegiatan mengamati sunrise dan sunset. Potensi yang demikian besar tersebut sangat berpeluang dikembangkan menjadi sebuah industri pariwisata. Program tersebut antara lain sebagai berikut: menyusun standar usaha wisata bahari, meningkatkan pelayanan usaha wisata bahari, meningkatkan iklim investasi wisata bahari, sertifikasi usaha pariwisata bahari, mengembangkan jalur dan titik labuh kapal wisata, dan kemitraan usaha pariwisata bahari. Ini termasuk usaha yang sudah berjalan di Indonesia. Mudah-mudahan pelaksanaannya lebih optimal sehingga nampak sekali manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Para siswa kelas 10, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang barusan kita bahas adalah yang pertama, poros maritim dunia berkaitan dengan posisi astronomis, geografis, geologis, dan bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Yang kedua, sumber daya kelautannya berupa sumber daya perikanan dan pariwisata bahari. 3, posisi strategis perairan Indonesia juga menjadikannya sebagai lintasan pelayaran dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain sebagai sumber penghasil pangan dan pariwisata bahari, perairan juga berfungsi sebagai jalur perdagangan antar bangsa. Indonesia merupakan negara yang telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan sumber daya alam berupa potensi kelautan yang begitu melimpah. Para siswa sekalian, demikian saja pembahasan materi untuk posisi strategis poros maritim dunia ini. Ibu ingatkan kembali, silahkan kamu jawab pertanyaan yang sudah dilontarkan pada pembahasan terdahulu, kemudian dipahami materi yang sudah dijelaskan sampai selesai. Nanti kalau ada pertanyaan, dipersilahkan bertanya, baik itu secara langsung maupun online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.